Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ada seseorang, saya tidak sebut namanya karena beliau juga tidak menyebutkan nama saya, yang pastinya dari kubunya Kiai Imad, dari pendukungnya Kiai Haji Imaduddin, mengatakan bahwasanya saya kurang jauh ngopinya dalam menanggapi tanggapan saya kepada statement Kiai Haji Imaduddin dalam narasinya. Pada saat itu beliau Kiai Haji Imaduddin mengisi seminar yang diklaim seminar nasional dalam kajian nasab Ba'alawi. Monggo kita buktikan siapakah yang sebetulnya masih belum minum teh pagi ini, dan siapakah yang sudah minum teh dengan kopinya. Monggo kita buktikan. Yang pertama, kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 62. Saya baca dari awal. Beliau tidak membacanya dari awal, kurang tahu apa maksudnya. Ilmul ansab ilmun sya'nuhu sya'nu kullil ulum an-naqliyah. Ilmu nasab itu merupakan ilmu yang naqliyah, dari riwayat ke riwayat, dari cerita ke cerita. Fayuntabaqu ala ma kutiba fihi ma yuntabaqu ala ma kutiba fi hadhil ulum. Maka sama dengan ilmu-ilmu yang sifatnya naqliyah dalam segi kaidah-kaidahnya. Wa ghalibu ma kutiba min kutubil ansab li ahli al-ikhtisas mufidun rawma anna ba'dahum urifa bit tashaddud wal inkar ala man lam yarid nasabuhum fi hadhihi al-kutub. Dan lumrahnya apa yang tertulis dalam kitab-kitab nasab itu sangat berfaedah. Hanya saja sebagian dari mereka itu dikenal tasaddud dan ingkar, sangat memberatkan bagi orang yang tidak disebutkan atau tidak terdata namanya di kitab-kitab tersebut. Illa anna katsiran, hanya saja sebagian besar dari mereka, ini poin yang pertama, kana ya'tarifu ala anna ma katabahu huwa naqlu ma fi sudur ba'da naqshiha wa tahbiriha fi sutur. Hanya saja mereka mengakui bahwasanya apa yang ditulis dalam suturnya, dalam kitabnya, itu merupakan hasil dari nukil. Jelas. Wa hadzal naqlu yaktanifu as-sahwu wan nisyan wa tashifun nas. Dan proses perpindahan ini banyak terjadi sahwu, lalai, lupa dan lain sebagainya. Wala yunkaru fadlu ma naqalahu haula'il quddami al-akabir. Dan ya tidak dipungkiri keutamaan apa yang dinukil oleh mereka terdahulu, ulama terdahulu. Ini kaidah perlu digarisbawahi. Walaysa li ahadin ayyadda'iyah jami'iyyata kutubil ansab wa mani'iyataha. Tidak bisa siapapun salah satu seorang mengklaim bahwasanya kitab-kitab nasab itu jami'iyah, dapat memuat seluruh nasab-nasab. Tidak bisa. Sehingga banyak yang fata di situ, banyak yang tidak terdata. Itu diakui. Sekarang, walakin yanhasiru thubutu nasabil furu' walakin at-tasa'ul al-matruh, akan tetapi pertanyaan yang dilontarkan, hal yanhasiru thubutun nasab ala ma dawwanahu haula'il qudama'u faqat. Apakah cuma terbatas terhadap apa yang ditetapkan oleh kudama terdahulu dalam tadwinnya, dalam pembukuannya? Wa hal yanhasiru thubutu nasabil furu' fi ma athbatahu al-mutaqaddimun min usul. Dan apakah dalam penetapan nasab hanya terbatas terhadap apa yang ditetapkan oleh mutaqaddimun? Mutaqaddimun ini perlu dipahami ya. Mutaqaddimun ini min usulin. Nah, untuk memahami usul, kita perlu melihat apa arti usul. Dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 57-nya, at-ta'sil huwal intisab ilal asli ka ayyuqal fulan min bani fulan. Ialah intisab kepada usul. Usul itu berarti
abun atau ke atas, ke jad al-a'la. Ini sudah jelas. Wa fi hadza inqasama ahlul ilmi ila fariqaini. Ahlul ilmi dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ja'alah ma kutiba hujjatan. Ja'ala ma kutiba hujjatan. Ini kalau dibaca ja'luh ya enggak apa-apa sih. Beliau membaca ja'luh. Ja'alah ma kutiba hujjatan la yumkinu ta'arrud lahu. Ini bukan ta'arud, ta'arrud beda artinya ta'arud dengan ta'arrud. Kalau ta'arud artinya wa ja'ala ma kutiba hujjatan la yumkinu ta'arrudu lahu. Menjadikan apa yang tertulis itu sebagai hujjah yang tidak mungkin bisa terekspos semuanya. Faktasaru, mereka fi raddihim lil furu' ala ma athbatahul qudama min usulin. Ini qudama min usulin, berpatokan pada yang sudah ditetapkan oleh qudama dari usul, jelas dari usulnya. Fa'ankaru jazimina katsiran minal furu' allati lam tudhkar indal mutaqaddimin hatta annahum, dari sini indikasi hatta annahum romau, sekali lagi ya, bukan romu ya, romau, ini jelas romaya, romau, romata, romaina, jelas kan ya, bisa dilihat saja, nggak perlu saya jelaskan iklalnya, bukan tempatnya di sini ya, nggak apa-apa lah. Min nasabihim lahum bil kidbi wal iddi'a hatta annahum romau, sampai-sampai mereka menuduh, melontarkan tuduhan kidib dan mengaku-ngaku terhadap orang yang bernasab kepada orang-orang yang tidak disebutkan dalam kitab, tidak disebut oleh qudama, seperti itu. Ini dua poin ini kalau dipahami ya sudah paham sebetulnya. Kemudian yang kedua, sebetulnya saya sudah sama, hanya saja di sini titik poinnya tidak dititik tekankan. Ini fayaqtaqiduna anna katsiran min akhbaril mutaakhirina fata ba'duhum litafarruqin wa hululil ba'd minhum fil masyarik wal magharib wal manatiq an-na'iyah allati yata'adzaru ala aglabi kitabil ansabil mutaqaddimin isti'lamu akhbarihim fiha ma imkaniyati fuqdanil katsir min kutubil ansab. Ini sangat jelas. Banyak kitab-kitab yang sudah usang, sudah hilang, sudah musnah. Walakinnahum istaratu litsubut al-amal bil qara'in wa i'timadar ruqa'i. Ini dibaca al-amal bil qara'in wa i'timadur ruq'i. Ini sejarah kajian dasar saja sudah yopor. I'timad ini ataf kepada al-amal. Ruqa'i ini merupakan jamak kathroh daripada ruk'atun, ruk'ah. Seperti halnya ghurfatun menjadi ghurafun. Kesimpulannya dari apa yang ditulis ini, yang pertama, di situ kesalahpahaman tentang qudama minal usul. Itu salah paham. Kemudian yang kedua, di sini musannif bukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya thariqatun nasab itu dengan dua cara, bukan. Ini menjelaskan ara'u ahlil ilmi atau metode ahlil ilmi dalam menetapkan nasab itu sendiri dengan bersandaran terhadap hujjiyatu kutubil ansab. Judulnya sudah jelas, hujjiyatu kutubil ansab. Sehingga di sini farik pertama saja ini jelas, ja'ala ma kutiba hujjatan la yumkin ta'arrud lahu. Ini perlu dipahami. Yang kedua, di sini mengatakan bahwasanya saya mengatakan dalam video saya tidak ada ulama yang mentoknoh nasab Ba'alawi, disanggah. Oh, kenapa kok mengatakan tidak ada? Padahal ada, namanya Syarif Aunur Rafiq. Beliau merupakan penguasa Hijaz, penguasa Mekah. Nah, kita buktikan pengambilan dasarnya yang beliau ambil adalah kitab Al-Istizad min Akhbaris Sada karangan Ali bin Muhsin Az-Zakkaf. Kita buktikan. Yang pertama, kita buka di halaman 1093. 1093 data saya, bukan 1090. Kurang tahu apa beda cetak. Wa warada fi kitab Mir'atil Haramain anna Syarif Aunar Rafiq farasy Sayyid
Umar bin Salim al-Attas al-Mudarris bil Haram, kama faras Sayyid Muhdar as-Saqqaf al-Alawi al-Majdub faras Sayyid Bafaqih al-Alawi 300 asan litazawujihi bi syarifah huwa mithluha fil kafa'a wa akrahahu ala tatliqiha. Ini jelas dari ibarat ini bukan membenarkan terhadap apa yang dikerjakan oleh Aunur Rafiq. Kemudian yang kedua di bawahnya, wa min gharaibis syarif Aunir Rafiq, termasuk dari kenyelenihannya, nyelenehnya Aunur Rafiq asy-Syarif, kama waradu fi Mir'atil Haramain annahu mana'a ismas sayyid lisadah al-alawiyyin khususan. Coba yang pertama kita lihat, katanya ada di Mir'atul Haramain juga, karangan Ibrahim Rif'at bin Basya. Di situ kita buka halaman 276 pada 270 berapa? 270-an. Al-kalimatul ula dajijul kaun min fadai'i aun. Kebisingan alam disebabkan oleh kejahatan-kejahatan Syarif Aunur Rafiq. Kita buka halaman 277-nya. Di atas garis ini sudah dijelaskan mazalimu Aunir Rafiq, bentuk-bentuk kezaliman Aunur Rafiq. Saya langsung ke pembahasan. Wa minha ihanatu man azzamallahu sya'nahu min ulama'il haramain wa fudala'iha idza lam yuwafiquhu ala turahatihi kahabsihi asy-Syarif Ahmad bin Ubaidillah amiril wadi sininan adidatan hatta mata bis-sijni. Ini jelas. Termasuk dari bentuk kezaliman Aunur Rafiq ialah menghina orang-orang yang oleh Allah dimuliakan, seperti ulamaul haramain dan orang-orang ahli fadl, ahli keutamaan. Idza lam yuwafiquhu, kapan? Apabila mereka tidak sesuai, tidak cocok dengan dengan kebohongan, tidak mencocoki dengan kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Aunur Rafiq. Jadi di sini sudah jelas apa yang dikutip oleh beliau merupakan kebohongan yang nyata. Bahkan lihat di halaman 280-nya. 279 sampai 280. Amma sadah al-alawiyun fa innahum ahmadat talibina siratan. Paling dipuji sejarahnya. Wa adharuhum sarir ahmadut talibina siratan. Wa adharuhum sariratan. Hasianya paling suci. Wa agzaruhum hikmatan, dan paling banyak hikmahnya, dan seterusnya. Wa aufahum dhimmatan wa azkahum haqiqatan wa aqwamuhum tariqatan wa innalahum fi nasabihim al-muallafat al-mufidah. Mereka memiliki karangan-karangan yang sangat bermanfaat. Wal musyajjarat al-adidah, dan tasjir-tasjir amudun nasab yang banyak. Yatalaqqaha nujabaul aulad wal ahfad, yang mana para furu tersambung ke usulnya lewat bukti-bukti musyajjarat al-adidah dan muallafat al-mufidah dari internal beliau. An kiramil aba wal ajdad hatta waqa'al ijma'u. Ini yang mengatakan kitab yang dijadikan rujukan oleh beliau. Oleh beliau maksud saya yang menanggapi video saya. Ini jelas Mir'atul Haramain, buka halaman 280-nya. Hatta waqa'al ijma' ala dhabti usulihi wa furu'ihi wattafaqatil ummah ala jam'i afradihi wa tashihihi. Ini sudah jelas. Ya apa? Kurang apa ini sebetulnya nasabah alawi? Saya kasih contoh lagi. Beliau mengatakan kitab Tarikh Mekah. Tarikh Mekah saya tampilkan nanti sampulnya. Di situ ternyata muallif ghairu muhaddad atau ghairu mu'arraf. Muallifnya Ahmad As-Subai'i itu bukan, dari sebagian itu bukan mentaklif, tapi beliau hanya mentadwin.
Beda ya, membukukan dengan mentaklif. Beda. Itu dibedakan. Kemudian, kalau toh seumpamanya, memang betul itu punya As-Subai, maka di situ Imam As-Subai sudah jelas mengakui nasabah Alawi. Coba buka di halaman Tarikh Mekkah di halaman 15 jilid 1-nya. Wa balagha ba'dul muhaqqiqun azmi ala i'adati at-tab'i. Fakataba ilayya al-Ustadz Abdul Quddus Al-Ansari an ra'yihi fi tartib ba'di fusulil kitab wa kataba ilayya Sayyid Harun Al-Attas. Sayyid Harun Al-Attas. Jelas yang Subai. Ya apa ya kira? Kok bertentangan? Jadi saya harap di sini jangan membangun narasi yang tidak ada kemudian diada-adakan. Kemudian poin yang ketiga, beliau mengatakan Ibnu Inabah itu jangan dijadikan contoh. Karena Ibnu Inabah itu wafatnya adalah setelah Abdul Hamid Al-Abbasi. Dan Abdul Hamid Al-Abbasi pun itu tidak menyebutkan, katanya ini sudah jelas dengan dengan gambarnya saya posting di YouTube itu dalam sanggahan saya kepada Ki Haji Imaduddin. Apakah benar seperti itu? Ini memang seperti itu dari kalangan Ki Haji Imaduddin. Kenapa? Ketika memberikan suatu sanggahan, baru dia membuat teori baru. Membuat teori lagi. Ketika dibuktikan ada teori baru lagi yang sifatnya ngarang-ngarang. Contohnya, saya kasih contoh. Di dalam Sirru Silsilatil Alawiyah, Muhammad Al-Baqir memiliki 4 putra. Kemudian dalam Al-Majdi memiliki 5 putra, di antaranya Zaid. Kemudian di Syajaratul Mubarakah abad ke-7, itu ada tambahan Ibrahim, cuma memiliki 5. Zaidnya nggak ada, malah ganti Ibrahim. Sekarang, kalau berpatokan dengan teori ini, seharusnya Syajaratul Mubarakah sudah tidak valid. Kenapa? Karena Syajaratul Mubarakah itu menyebutkan nama yang tidak disebutkan oleh ulama sebelumnya. Padahal dia bukan semasa. Masanya lebih akhir daripada Sirru Silsilatil Alawiyah Ibn Nasr Al-Bukhari. Itu coba dikaji, dan banyak contoh-contoh yang lain seperti itu.